Saya kira kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia, Yasmi ya, Yayasan Smart Madani Indonesia ini sejalan dengan program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa untuk materi-materi coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan ini akan diterapkan di SD untuk kelas tinggi, SMP sampai dengan SMA. Nah, sehingga kegiatan ini sangat membantu Bapak Ibu guru di sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, meskipun sifatnya masih mata pelajaran pilihan, tetapi perlu penyiapan sejak dini, dan ini guru-guru juga masih dalam proses penyiapan untuk pembelajaran coding dan kecerdasan buatan ini. Jadi kegiatan ini sangat sejalan mendukung dari program yang akan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apa ke depan akan ada kurikulum khusus Pak yang memang diwajibkan dari awal sampai kelanjutannya? Nah, jadi kurikulum memang sudah disiapkan, guru-guru juga disiapkan. Ini juga sudah ada pelatihan, tapi ini juga masih dalam proses. Kedepannya memang untuk materi coding dan kecerdasan artifisial ini masih sifatnya pilihan ya, jadi bukan mata pelajaran wajib. Gitu. Ya, kalau dari Kementerian sendiri melihat perkembangan AI dan coding, gimana nih? Saya kira kita tidak bisa menghindari perkembangan zaman yang demikian rupa ya. Artinya bagaimana yang jelas, yang penting bagaimana coding dan kecerdasan artifisial itu dimanfaatkan secara bijak. Intinya itu. Pesan Pak Menteri yang kami terima juga begitu. Jadi bagaimana anak-anak kita, termasuk guru-guru kita, anak-anak kita itu bisa menggunakan AI itu dengan bijak. Artinya untuk saat ini guru dan siswa memang sudah perlu ya untuk pembekalan tentang coding dan AI ini? Perlu, karena bagaimanapun kita nggak bisa ya dengan arus perkembangan yang luar biasa seperti ini. Guru-guru kita harus kita siapkan, anak-anak kita juga harus kita siapkan, sehingga anak-anak kita, guru-guru kita itu bisa memanfaatkan coding, kecerdasan artifisial ini dengan benar, dengan baik, sesuai dengan wisdom lokalnya masing-masing. Ya. Apa ke depan juga ada semacam mungkin rencana pelatihan seperti ini Pak? Ini kan mungkin masih swadaya ya. Kalau dari Kementerian sendiri akan ada yang memang dianggarkan secara khusus gitu? Ini sudah. Jadi meskipun belum semua guru. Jadi kalau dimulai dari sekolah-sekolah yang mendapatkan dana BOS kinerja. Jadi BOS kinerja ini digunakan untuk menyiapkan guru-guru terkait dengan materi-materi coding dan materi-materi kecerdasan artifisial itu. Ya, jadi memang masih bertahap. Nanti setelah guru-guru ini disiapkan, nanti ke depan yang sudah mampu bisa mengimbaskan pada guru-guru yang lain. Jadi memang secara bertahap. Ini masih ya semacam piloting begitu. Pak, kalau bicara apresiasi dari dinas sendiri terhadap inisiasi yang dilakukan Yasmi terkait dengan coding dan pembelajaran AI ini, apa ini kira-kira nanti yang akan ditindaklanjuti setelah ini? Ya, saya kira kegiatan yang diselenggarakan oleh Yasmi ini kegiatan yang sangat positif dan sejalan dengan program pemerintah. Tentu kegiatan ini sangat mendukung apa yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Ada alokasi dana sendiri terkait dengan program kedepannya agar sustainable Pak program ini? Kalau itu kebijakan pemerintah pusat ya, untuk saat ini memang masih menggunakan dana BOS kinerja. Jadi sekolah-sekolah yang mendapatkan BOS kinerja dengan capaian prestasi sekolah punya prestasi-prestasi tertentu ini mendapatkan BOS kinerja lah. Anggaran itu yang saat ini digunakan untuk pelatihan bagi para guru terkait dengan penyiapan
pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Secara signifikan memang sudah harus diterapkan ini ya, coding ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini sifatnya masih pilihan, ya masih pilihan mata pelajaran pilihan. Nanti sekolah yang sudah siap bisa menjalankan. Tapi kan baru hanya sebagian kecil. Kalau di persentase Kota Surakarta saja misalnya belum lebih dari 25%, 20% aja belum ada karena yang mendapatkan bos kinerja juga masih terbatas. Nah, hanya sekolah-sekolah yang punya prestasi dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah sehingga mereka dapat dana BOS. Jadi sekolah yang anak-anaknya punya prestasi di tingkat nasional, pengelolaan dana BOS-nya bagus, itu mereka mendapatkan BOS kinerja. Lah BOS kinerja ini memang di luar BOS yang reguler. Jadi nominalnya juga berbeda antara SD dan SMP. Lah itu digunakan untuk salah satunya untuk menyiapkan guru-guru untuk persiapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu sendiri. Ya. Mungkin izin menambahkan, ya. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu benar, tapi yang harus dicatat, pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Iya Pak, betul. Ya. Bukan hanya tanggung jawab guru, bukan hanya tanggung jawab kedinasan atau apapun. Itu tanggung jawab kolektif, masyarakat juga. Nah, yang kami lakukan itu atas program yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas tentunya. Kita dari kelompok masyarakat mensupport program itu. Jadi pemerintah berjalan dengan program pemerintah, kita mengambil intisari program itu kemudian dikembangkan sendiri. Ini secara swadaya. Targetnya adalah karena arusnya itu sudah sangat AI sekali di mana-mana. Kalau menunggu program pemerintah, bukan ini prosesnya panjang. Sementara kegunaannya dibutuhkan segera. Maka dari komunikasi yang baik dengan pihak dinas pendidikan Kota Surakarta dan sebagainya, kita mencoba menggagas ini karena memang disadari jumlah sekian banyak guru ada terus kabeh nuntutin anggone kan yo ora bener. Sementara kan kita lebih senang menyalahkan daripada berbuat, kan kira-kira kayak gitu. Maka jadi kita berjalan saja dengan swadaya masing-masing. Ya ini persoalan vocation, panggilan ya, kita dulu pernah dipandaikan oleh guru yang sekarang kita mengabdi kepada guru. Nanti pasti akan ketemu di satu titik tertentu yang mutualistik terhadap semuanya, kira-kira kayak gitu. Dan kegiatan yang dilakukan di YASMI itu pasti juga akan selalu berkorespondensi dengan pihak dinas sehingga akan ada koordinasi secara strategi, secara paradigma dan seterusnya. Kita berkata Bapak. Ya, saya kira memang kegiatan yang dilaksanakan oleh yang diinisiasi oleh YASMI ini untuk penyiapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial bagi Bapak Ibu guru sangat positif. Tentu kami sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh YASMI. Matur nuwun sangat. Sami santur. Kalau Bapak nama lengkapnya siapa Bapak? Saya Sutarmo Pak. Sebagai Bapak Sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kabid Pengembangan Pendidikan. Terima kasih Pak. Saya mendahului karena ada kegiatan